إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dianugerahi rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya kita umat manusia tercipta dengan segala kelemahan, tercipta dengan segala keterbatasan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam firman-Nya, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu tercipta dalam kondisi yang lemah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis kotak. Lalu beliau membuat garis di tengah-tengah itu garis lurus yang menembus garis tadi, dan di kanan kirinya ada garis nyamping kanan, ada garis nyamping kiri. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, garis kotak itu adalah batas kemampuan manusia, sedangkan garis tengah yang menjulur ke atas itu adalah cita-citanya, sedangkan garis yang ke kanan kiri adalah segala aral melintang yang menghalangi kehidupan umat manusia. Manusia yang hidup dibatasi dengan ajalnya. Manusia tidak hidup selama-lamanya. Dia dibatasi dengan ajal yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man tajawaza dzalik, dan sangat sedikit orang yang mencapai batas atau melalui batas itu, melampaui batas itu. Manusia dibatasi dengan kesehatan, manusia dibatasi dengan kesibukan, manusia dibatasi dengan ekonomi, manusia dibatasi dengan segala sesuatu yang ada dalam alam kehidupan ini. Padahal kita hidup di alam dunia ini adalah menyiapkan bekal, menyiapkan bekal yang besar, yang banyak untuk menuju kepada alam keabadian. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kamu dari semua apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Allah menganugerahkan kepada kita umur, Allah menganugerahkan kepada kita usia yang muda, Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan, Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan, Allah menganugerahkan kepada kita kekayaan dan semua anugerah-anugerah yang lain. Wabtaghi fima ataqallah, carilah dengan semua yang Allah anugerahkan kepadamu ad-daral akhirah, untuk mendapatkan kampung akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bahwa kamu hidup di dunia ini juga butuh bekal untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini. Makanya orang yang cerdas yang hidup di alam dunia ini adalah orang yang menjadikan dunia murni sebagai jembatan dan bekal menuju alam akhirat, sedangkan dia kehidupannya, intinya, fokusnya adalah bagaimana
nanti dia menyiapkan kehidupan akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsuhu hawa wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, orang yang senantiasa muhasabah dirinya, orang yang senantiasa menghitung-hitung kehidupan dan amal perbuatan yang ada pada dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia menyiapkan kehidupan setelah kematian. Adapun orang yang lemah adalah orang yang jiwanya dia gunakan mengikuti hawa nafsunya, apa yang ada dalam dirinya mengikuti keinginan-keinginan jiwanya, keinginan-keinginan nafsunya, tapi dia berangan-angan mendapatkan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita manusia-manusia yang cerdas. Jadilah kita manusia-manusia yang cerdik. Jangan tertipu dengan kehidupan. Sadarilah bahwasanya dunia ini adalah mazra'atul akhirah, bahwasanya dunia ini adalah daru bala, sedangkan akhirat adalah daru jaza. Maka peganglah konsep agama kita, konsep kehidupan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yani carilah dengan semua yang Allah anugerahkan kepadamu untuk mencari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan bahwa kamu pun butuh bekal hidup di alam dunia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan segala keterbatasannya, manusia dengan segala kelemahannya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita cara agar waktu yang terbatas, agar segala keterbatasan yang kita miliki, kita tetap mampu untuk menyiapkan perjalanan abadi, perjalanan panjang menuju ke alam akhirat nanti. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, kuasai ilmunya. Yang pertama, kuasai ilmunya. Orang kalau dia menguasai ilmunya, maka dia itu akan mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan itu dengan mudah. Benarlah apa yang dulu dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebaikan kehidupan dunia, kuasailah ilmu dunia. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kuasailah ilmu akhirat. Barang siapa yang menginginkan kehidupan baik di dua-duanya, kuasailah ilmu keduanya. Dengan ilmu, orang itu mengetahui mana perintah, mana yang bukan perintah. Dengan ilmu, orang itu mengetahui mana larangan dan bukan larangan. Bahkan dengan ilmu, nilai ibadah seseorang itu akan jauh berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat peristiwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari masjid di waktu setelah terbitnya matahari. Karena kebiasaannya beliau sallallahu alaihi wasallam menetap di masjid sampai terbitnya matahari. Sesampainya di rumah, beliau mendapati istrinya sedang dalam kondisi berzikir. Kelihatannya ba'da salat subuh terus berzikir sampai waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak ingin mengganggunya. Beliau meninggalkan rumah tersebut karena banyak urusan yang diurusi sebagai seorang nabi dan sebagai seorang pimpinan negara. Tatkala jelang duhur, beliau pulang, beliau mendapati istrinya tetap pada tempat tersebut, masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut dengan kondisi yang sama, pakaian yang sama. Dengan nada heran, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Juwairiyah, apakah kamu dari tadi pagi sampai sekarang belum bergeser di tempat ini?" Beliau mengatakan, "Nggih ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad qulti ba'daki arba'a kalimat."
Sungguh tadi setelah aku meninggalkan kamu, aku mengatakan 4 kata, aku mengatakan 4 kalimat, dan aku ulang 3 kali. Itu lebih baik daripada apa yang kamu lakukan, lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Juwairiyah dari pagi sampai siang dalam zikirnya. Kalimat itu masyhur, yani subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Perhatikanlah, sesuatu yang sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dilakukan dalam durasi waktu yang sangat panjang, yang satu dilakukan dalam durasi waktu yang sangat pendek. Ternyata yang pendek itu melebihi yang panjang karena ilmunya. Benarlah dulu kata Imam Bukhari rahimahullah, al-ilm qabla al-qawli wal amal, bahwasanya ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Yang kedua, maksimalkan untuk melecitkan ibadah di waktu-waktu Allah melipat gandakan amal kebajikan. Di waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala yani melipat gandakan amal kebaikan seorang hamba, dan itu secara umum dalam setahun ada 2. Yang pertama telah lewat, bulan Ramadan yang kemarin. Yang kedua ada di hadapan kita, yaitu 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang diamalkan, dibandingkan dengan amal kebajikan yang diamalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Ya Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah? Beliau mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji bi syai'in min dzalik, kecuali seseorang yang dia keluar dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia tidak pulang dengan sesuatu pun darinya. Yang ketiga, usahakanlah tatkala jasad kita meninggal dunia, tatkala jasad kita terkubur kaku di alam kubur, maka amal dan kebajikan kita tidak pernah ikut meninggal dunia. Itu adalah amal saleh yang kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang itu meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. yakni sadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir amal kebaikannya. Yani wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang selalu bermanfaat. Yang ketiga, wa waludun salihun yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakan kepadanya. Maka jadilah orang-orang yang cerdas, jadilah kita manusia-manusia yang cerdik. Waktu kita yang terbatas, umur kita yang terbatas, kesehatan kita yang terbatas, gunakanlah cara agar kita mampu untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi membawa bekal yang banyak dan siap untuk menghadapi perjalanan alam akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يؤتكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.